Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas PowerPoint saya yang berjudul Persiapan SDM Mengantisipasi Perubahan Lingkungan. Langsung saja, persiapan SDM mengantisipasi perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat, umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik pada skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global saat ini, tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan, karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada di seluruh dunia. 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan, pengetahuan teknologi saat ini, dan juga dengan meningkat kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Yang kedua, responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki SDM yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitor, membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Jika salah dalam menangani keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa dan meninggalkan Anda, kemudian beralih ke kompetitor. Yang ketiga, upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan sesuatu yang penting saat ini, sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang ada kita dapat bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tetapi juga melalui internet, sosial media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan juga dengan mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Yang kelima, evaluasi pencapaian target. Jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan yang ada di dalam bisnis kita. Selanjutnya, karakteristik dan lingkungan bisnis. Karakteristik dan lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Lingkungan tidak hanya semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga konsep umum yang menjelaskan gambaran keseluruhan konsep terhadap kekuatan karakteristik dan lingkungan eksternal. Hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas organisasi dari segala aspek. Baik yang sedang mempelajari bisnis maupun manajer yang sudah berpengalaman untuk menganalisis lingkungan organisasinya dengan alasan sebagai berikut. Pertama, kaidah lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis, misalnya terhadap pasar, teknologi, dan tenaga kerja. Yang kedua, aktivitas operasional, seperti peluncuran produk baru, rekrutmen staf, dan kajian teknologi manufaktur membutuhkan identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perusahaan dalam rangka untuk memastikan kesuksesan bisnis. Yang ketiga, laba dan organisasi yang baik merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Yang keempat, rencana strategi harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, analisis terhadap karakteristik dan lingkungan umum. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal dengan melakukan pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, pengawasan. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perubahan dan tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Peramalan. Pada peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan dan tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawas. Yang terakhir, penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikasi efek dari perubahan dan tren lingkungan terhadap manajemen strategi suatu perusahaan. Selanjutnya, 5 pengaruh kekuatan terhadap probabilitas. Kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri antara lain
Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, dan seringkali sumber daya yang substansial. Yang kedua, tingkat rivalitas. Di antara para pesaing yang sama, rivalitas di antara para pesaing yang sama terbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, perang iklan, dan meningkatkan pelayanan atau jumlah jaminan kepada pelanggan. Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Ancaman dari produk substitusi ini kuat jika konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan jika produk substitusi tersebut mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi dari produk suatu industri. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Nah, kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika situasi berikut terjadi. Pembeli membeli dalam jumlah besar, produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi, dan pembeli memperoleh keuntungan yang rendah. Pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, pemasok memiliki tawar-menawar jika didominasi oleh sedikit perusahaan, produknya adalah unik, industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Selanjutnya, dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perusahaan, organisasi, manajemen strategi, dan akuntansi manajemen. Perubahan lingkungan bisnis saat memasuki abad 21, terdapat perubahan-perubahan yang besar secara bersamaan, baik secara internal maupun eksternal, yaitu munculnya era bisnis global, era pasar global, era globalisasi informasi, era teknologi informasi, dan era manajemen strategi mutu. Di era globalisasi ini, persaingan ekonomi semakin ketat, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih aktif dalam peningkatan mutu SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, di tingkat perusahaan perlu meningkatkan visi, misi, dan strategi. Abad ke-21 dihiasi dengan adanya era globalisasi yang menuntut kesiapan pemerintah untuk menghadapinya dengan didampingi oleh para pelaku-pelaku bisnis dan akademis strategi yang handal. Diperlukan guna meraih keberhasilan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan kompetitif. Selanjutnya, SDM mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama, mengikuti perkembangan era globalisasi. Nah, sumber daya manusia adalah sebagai penggerak roda pembangunan dunia bisnis, akan semakin berorientasi global. Terlebih lagi, jika implementasi perdagangan bebas menjadi kenyataan. Tindakan yang harus dilakukan dalam melakukan transformasi organisasi agar berhasil yaitu stretch goals, sasaran harus spesifik dan dapat diukur, visi masa depan, dan struktur yang ramping, budaya yang mengacu pada profesionalisme, serta berorientasi pada mutu berkelas dunia. Yang kedua, mengikuti perkembangan, kemajuan ilmu, dan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan isu politik yang berpengaruh pada dunia bisnis. Pertama, memiliki kemampuan kompetitif. Yang kedua, memiliki kemampuan menjaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi bisnis. Yang ketiga, memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara cepat. Yang keempat, memiliki kemampuan mengurangi atau menghindari resiko bisnis. Yang keempat, manajemen SDM harus profesional. Nah, yang pertama, membantu mengembangkan kemampuan potensial. Yang keempat, manajemen SDM harus profesional. Yang pertama, membantu mengembangkan kemampuan potensial atau potential ability dalam bidang bisnis yang dimilikinya. Yang kedua, manajemen SDM profesional harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis secara optimal. Yang ketiga, manajemen SDM profesional harus mampu membina kualitas kehidupan kerja yang positif. Yang terakhir, manajemen SDM profesional harus mampu membantu SDM mewujudkan kerja dalam tim seperti gugus pengendali mutu terpadu dalam Total Equity Management. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.